Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas studi bisnis tunggal dan bisnis owner atau perusahaan. Yang beranggotakan saya Raffi Gusti Dan saya Salman Al-Faduni. Untuk materi bisnis perusahaan, saya akan menyampaikannya. Kami melakukan penelitian pada sebuah perusahaan yaitu PT Ataboga Cenerlang. Perusahaan ini didirikan sejak 24 Desember tahun 1998. Bisnis ini memiliki standar produksi yang sangat baik, didukung oleh teknologi yang sangat tinggi dan tenaga yang sangat ahli. Trik pemasarannya, perusahaan ini menggunakan 3 cara, yaitu direct selling, point of purchase, dan internet marketing. PT Ataboga Cenerlang ini bergerak di bidang distribusi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok seperti biskuit, wafer, permen, minuman, materai sikat gigi, dan banyak brand lainnya. Sistem bisnisnya yang pertama yaitu payroll, yaitu pencatatan pembayaran yang diperlukan untuk pajak yang diperlukan. Yang kedua, sistem personalia atau manajemen sumber daya manusia seperti pengaturan jam kerja layaknya distributor atau perusahaan-perusahaan besar lainnya. Inventaris atau pengelolaan stok barang sehingga meminimalisir kekurangan stok atau ketersediaan stok yang melimpah yang berakibat pada barang yang akan mengalami kerusakan atau expired. Yang mana ini sangat perlu dalam menunjang bagaimana perkembangan suatu perusahaan tahap selanjutnya. Itu sistem yang selanjutnya, sistem pintar. Sistem ini bertujuan untuk memonitor aliran uang perusahaan dan memantau pihak yang berutang dengan perusahaan. Selanjutnya, sistem utang usaha digunakan oleh perusahaan kepada pihak dalam bentuk modal usaha atau barang dan jasa. Sistem operasional itu mengatur jalannya aktivitas masing-masing karyawan dalam perusahaan yang membagi beberapa divisi. Selanjutnya, point of sales itu sistem pengolahan penjualan dan penerima pembayaran oleh pihak konsumen. Tiga. Penyebab pasar turun atau naik. Yang pertama yaitu kualitas produk yang baik dapat menaikkan jumlah permintaan produk tersebut. Tapi apabila produk ini mengalami penurunan kualitas, maka permintaan pasar akan semakin menurun. Apabila harga produk rendah atau terjangkau oleh masyarakat, maka permintaan produk akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Produk yang mengikuti tren, apabila tidak menambah bagian baru dan inovasi yang lebih baik, maka produk tersebut akan tertinggal oleh brand-brand lainnya. Selanjutnya, teknik pemasaran. Dengan cara menciptakan jenis pemasaran seperti iklan, promosi, dan berbagai macam program sehingga orang tertarik membeli barang-barang tersebut. Dan terakhir yaitu kompetitor. Semakin banyak atau produk atau brand yang serupa, maka akan semakin besar persaingan di lapangan. Selanjutnya itu faktor pendorong menghambat perkembangan usaha. Yang pertama, ketersediaan modal. Yang kedua, ketersediaan stok, kondisi cuaca, inovasi produk, program, dan diskon. Perbedaan bisnis tunggal dan bisnis owner. Bisnis owner atau perusahaan merupakan bisnis yang memiliki standar bisnis sesuai dengan standar nasional dan memiliki daya cakupan yang sangat luas, baik dari segi produk maupun segi wilayah pemasaran. Data analisis SWOT. Yang satu, faktor kekuatan, kompetensi atau kemampuan karyawan, sumber daya keuangan atau modal yang memadai, kualitas produk yang bermutu. Faktor kelemahan, utang perusahaan, alat produksi yang rusak, pergantian karyawan, bahan baku yang sulit. Faktor peluang, pemilihan target pasar yang tepat,
harga produk yang terjangkau, kurangnya kompetitor. Faktor ancaman, kurang harga barang dengan kompetitor, perubahan teknologi berdampak pada divisi operasional dan pemasaran. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Tuh, dua. Oke, selanjutnya bisnis tunggal Panda Trip Jalan Ujung Gurun. Bisnis ini berdiri pada tahun 2020. Tata cara pelaksanaan bisnis ini, nama bisnis ini Panda Trip. Sistem bisnisnya menjual produk secara digital atau membuat toko online di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Penyebab pasar turun naik, apabila barang yang dipasarkan berkualitas bagus, maka harga barang yang dipasarkan menjadi naik. Penyebab naik turunnya harga barang tergantung pada kualitas barang atau tren fashion. Selanjutnya, faktor pendorong perkembangan usaha ini yang pertama, daya minat yang tinggi, kualitas barang yang banyak bermerek, atau marketing yang bagus. Faktor penghambat perkembangan usaha, apabila barang yang dipesan ke distributor datang tidak sesuai dengan ekspektasi karena cara pembelian barang yang verbal, jadi kita tidak bisa untuk memilih faktor penghambat perkembangan usaha ini apabila barang yang dipasarkan kepada distributor barang tidak sesuai dengan ekspektasi, maka barang yang dipasarkan tidak laku secara keras. Perbedaan bisnis pribadi ini tidak memiliki standar bisnis dan daya cukup yang singkat. Baiklah, itu hasil kerja lapangan kami. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tuh, dua. Selanjutnya data analisis SWOT. Yang pertama, faktor kekuatan, yaitu kemampuan marketing, sumber keuangan atau modal yang memadai, kualitas produk yang bermutu, dan yang kedua kelemahan, barang yang tidak bagus, barang telat sampai, barang banyak rusak. Yang ketiga, faktor peluang, harga produk yang terjangkau, pembelian barang sesuai dengan harapan. Yang keempat, faktor ancaman, bersaing harga dengan orang lain, susahnya barang didapatkan, banyaknya barang yang serupa dijual di luar sana dengan harga yang murah dari barang kita. Baiklah, kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, maka sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.